Siap. Gerak. Berjalan kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk materi, kita cek kehadiran dulu ya. Ya Bu. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu tidak perlu manggil nama kalian satu persatu. Coba Gazia kalian Nazwa buka. Putri, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gazia Nazwa Putri. Radia. Gazia, Bu. Gazia. Apa ya keterangannya? Sakit. Ada lagi? Andrian Saputra. Keterangannya apa? Alfa. Ada lagi? Ada Bu. Saskia. Saskia, Dispen apa ya? Taekwondo Bu. Pelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding, ada yang tahu maksudnya coding ini apa? Belum tahu. Belum. Oke lah. Coding ini itu adalah bagaimana caranya kita memunculkan ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bisa berbentuk kode program, bisa tidak berbentuk kode program. Kemudian kecerdasan artifisial. Nah, ini kurasa kalian tidak asing lagi nih ya, kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian sebut dengan AI. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial ini? Kecerdasan buatan, Bu. Apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Contohnya yang sudah kalian pakai misalnya. Ya, yang mana nih AI? Memang AI, tapi yang kalian sering gunakan. ChatGPT. Nah, kita bahas ChatGPT sedikit ya. Nah, karena nanti di pelajaran kita akan menggunakan ChatGPT. Ada nanti di LKPD edukasi menggunakan itu. Apalagi yang sudah kalian gunakan? Meta AI, Gemini. Apalagi? Cici. Ada lagi? Coba, kalian kan sering nih kayak edit video atau yang lain-lainnya yang sering kalian pakai, membuat rangkuman. Canva bisa. Canva kita bisa membuat apa di sana? Menggunakan Poster. Gambar. Poster ya. Nah, poster, gambar. Jadi sudah banyak aplikasi AI yang bisa kalian gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini menyenangkan nanti karena kalian lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang kekinian. Nah, elemen yang kita bahas hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yo, siapa yang masih ingat berpikir komputasional? Angkat tangannya. Nah, ya, apa itu? Berpikir komputasional adalah konsep berpikir untuk memecahkan dan memahami suatu masalah dengan berbagai solusi yang inovatif, baik dengan bantuan teknologi ataupun tidak. Berpikir komputasional memecahkan masalah, apakah menggunakan komputer ataupun tidak ya. Nah, dikenal dengan istilah unplugged ataupun plug gitu. Kalau unplugged kita tidak menggunakan perangkat-perangkat seperti ini. Kalau plug berarti kita menggunakan. Nah, hari ini kita akan coba.
Kemudian berpikir komputasional ini terdiri dari berapa pilar? Empat pilar. Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, nanti kita lihat penjelasan dari videonya, ya. Yang jelas berpikir komputasional itu terdiri dari 4 pilar. Capaian pembelajaran dulu. Capaian pembelajaran kita yang akan kita dapatkan nanti ya setelah belajar ini adalah menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan sehari-hari yang kompleks. Nah, itu ya, itu capaian pembelajaran. Karena BK ini tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan itu. Tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sudah melakukan. Nah, kita lihat. Oke. Ibu menampilkan gambar apa? Poster. Gambar alur untuk memasak mie instan. Ini kalian sering melakukan ini kan? Ya, Bu, sering. Nah, sering rasa ibu nih. Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan berpikir komputasional. Apakah selama ini kalian pernah berpikir menggunakan ini? Pernah. Pada saat kalian memasak mie instan, apakah kalian terpikir ini? Itu yang sebelah sana tuh? Flowchart membuat mie instan. Ya. Pernah nggak kalian berpikir gitu? Pernah. Kalian berpikir seperti itu, tapi kalian tidak menyadari. Coba lah kita lihat ya. Ini adalah flowchart. Flowchart salah satu penunjang yang bisa kita pakai pada saat kita ingin menerjemahkan algoritma kita ke bahasa pemrograman. Nah, ini yang membantu. Nah, flowchart ini diagram alir. Diagram alir ini maksudnya dari mana kita memulai dan selesainya sampai kemana. Nah, memasak mie instan, kalau kita lihat dari masing-masing kalian ini pasti berbeda-beda, gitu ya. Yang ibu tampilkan di depan ini juga tidak mesti sama dengan yang kalian lakukan. Nah, kita lihat yang gambar di sebelahnya. Kalau yang gambar ini, nih, kalau kita lihat nih, apa langkah pertamanya? Tuangkan dulu. Pasang air. Coba dilihat baik-baik itu yang pertama. Mie instan. Mie instan, Dimasukkan di mangkok. langkah pertama. Kalau dulu nggak mikirnya seperti itu, oh ini harus mie instan dulu. Pernah nggak kalian mikirkan? Praktek aja ya. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar kalian sudah ambil mie, masukkan mangkok. Udah gitu aja kan? Ya. Tanpa harus kalian pikirkan. Nah, jadi sebenarnya BK ini udah kalian laksanakan. Nah, langkah yang kedua, Menuangkan air panas. menuangkan air panas di wadah yang sudah berisi mie instan. Nah, yang ini apa nih? Ini. Bumbunya. Nah, bumbunya. Nah, yang ketiga, apa langkah ketiga? Diamkan. Diamkan sejenak. Beberapa saat gitu. Setelah itu diaduk. Aduk. Jadi ininya. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat Mie instan. Langkah-langkah ini kan tidak mesti harus sama setiap kegiatan. Pada saat kita memecahkan suatu masalah, apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu harus sama? Tidak. Tidak. Langkah-langkah setiap orang ini kalau ibu tanya nih, coba pecahkan misalnya masalah bagaimana caranya biar tidak terjadi antrian panjang di kantin. Nah, antara kalian itu berbeda jawabannya, tapi kan tujuannya adalah bagaimana tidak terjadi lagi antrian, gitu kan? Nah, solusi dari kalian itu berbeda-beda. Nah, motivasinya apa? Setelah kita tahu, setelah kita mempelajari BK ini di coding, di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita lihat, belajar coding bukan untuk menghafal, bukan untuk menghafal, tapi untuk melatih cara berpikir. Ayo terapkan dalam setiap tantangan. Nanti ada tantangannya. Nah, jadi di BK itu kita melatih cara berpikir kita, ya, bukan kita menghafal. Ya,
Jadi bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, karena kita nih belajar BK, jadi selanjutnya pada saat kalian menemui masalah di sekolah atau di rumah, pecahkan menggunakan BK biar masalahnya lebih ringan. Nah, jangan panik duluan, gitu ya. Kita sudah belajar BK, jadi kalau ada masalah arahkan ke sini. Kita sudah punya 4 pilar dan sudah ada 4 cara untuk memecahkannya. Nah, yang kedua, coding itu seperti puzzle. Nah, kalau puzzle itu kayak mana? Kita menyucukkannya nyusun-nyusun gitu ya. Oke. Semakin sering kamu mencoba, semakin cepat kamu menemukan solusinya. Ayo kita praktekkan. Nanti kita praktekkan. Nah, puzzle itu kalau kalian sering kalian ulang-ulang lah ya menyusun puzzle, kan kalian jadi hafal nih. Nah, tanpa kalian harus menghafal, karena sudah sering kalian melakukannya, otomatis dia akan ingat sendiri. Sama yang di atas tadi, tidak menghafal, kita praktekkan. Kalau kita sering mempraktekkan, maka segala sesuatu itu akan kita ingat selalu. Itu coding dan kecerdasan artifisial. Lebih banyak ke prakteknya, tidak teori ya. Kalau misalnya teori aja yang kalian pelajari di kecerdasan artifisial ini tanpa kalian praktekkan, kira-kira bisa tidak? Jadi kita lebih banyak ke praktek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ya, peserta didik dapat, nah, dengan kita mempelajari berpikir komputasional, peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Ya. Kemudian yang kedua, menerapkan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma pada studi kasus nyata. Nah, jadi kalau kalian menghadapi masalah, praktekkan ini. Yang ketiga, menghasilkan solusi berbasis algoritma sederhana dengan pendekatan problem based learning dan memahirkan penggunaan aplikasi kecerdasan artifisial. Nah, seperti yang tadi ya kita sebut di awal tadi, kalian sudah menyebutkan apa itu kecerdasan artifisial yang bisa kalian gunakan pada saat proses pembelajaran itu, seperti ChatGPT. Harus kalian ingat, ChatGPT ini hanya membantu. Ingat ya, hanya membantu. Kemudian yang nomor 4, merefleksi proses berpikir yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dia nih. Intinya tuh kalian tuh kalau menyelesaikan masalah itu jangan gimana nih maksudnya? Jangan menyelesaikan suatu masalah tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Pikirkan matang-matang. Nah, sudah ada caranya. Berpikir komputasional. Kemudian itu pemanfaatan digital yang akan kita pakai nanti. AI sederhana ya. Yang pertama ChatGPT. Yang kedua MindMap digital. Pernah kalian pakai Google? Nah, ini yang kita pakai hari ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok.
Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang berpikir komputasional. Bisa diambil kesimpulan dari situ? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Coba. Pilar yang pertama. Dekomposisi. Bagaimana caranya? Memecah masalah menjadi bagian yang kecil. Yang kedua, abstraksi. Nah, kalau abstraksi bagaimana cara kerjanya? Nah, kita hanya fokus ke yang penting saja, tapi tidak berarti kita harus membuang bagian yang tidak pentingnya, disembunyikan, gitu ya. Tapi kita fokus ke yang penting saja. Yang ketiga, nah, pengenalan pola bagaimana? Nah, pengenalan pola katanya tadi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kita bisa melihat dari suatu pola yang sama dengan kejadian yang sebelumnya, gitu. Kalau misalnya polanya ini pernah terjadi pada sebelumnya, berarti untuk sekarang masih bisa dipakai, gitu. Yang keempat, algoritma. Bagaimana caranya memecahkan masalah? Langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, itu disusun.
Ya, jadi ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, ini nanti Ibu akan berikan LKPD. Ya, Ibu akan berikan LKPD. Di sini ada rangkuman permasalahan yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kalian bentuklah dulu kelompok. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Sekarang coba perhatikan LKPD di depan. Kalian juga lihat punya kalian masing-masing yang sudah Ibu berikan. LKPD kelompok 1. Ini contoh ya. Ada beberapa, nanti Ibu kasih di bawah, ada beberapa kelompok sesuai dengan kelompok kita. Jadi coba kalian perhatikan dulu petunjuk untuk mengerjakannya. Ya, yang pertama, bacalah LKPD yang telah dibagikan sesuai kelompok. Nah, kalian lihat kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana. Kemudian selesaikanlah masalah yang ada di lembar LKPD yang telah disediakan. Nah, jadi nanti kalian cari penyelesaian masalahnya, kalian ketikkan di lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Gitu ya, diketikkan aja secara langsung. Ya, diskusikan dengan kelompokmu. Setelah kalian dapat tadi, diskusikan nih. Diskusikan apakah sesuai nanti hasil yang kalian dapatkan dengan ide yang kalian punya, gitu ya. Kemudian kerjakan tugas sesuai arahan pada lembar kerja yang ada. Untuk kelompok 1 LKPD-nya. Kemudian masalahnya judul penggunaan HP saat jam pelajaran. Oke, deskripsi dari judul. Banyak siswa menggunakan HP saat jam pelajaran untuk membuka media sosial, game, atau chatting. Nah, akibatnya konsentrasi belajar menurun, tugas tidak selesai, dan suasana kelas kurang kondusif. Guru sering menegur, tetapi kebiasaan ini tetap berulang. Jadi gitu ya, sudah tegur sekali, tapi pada saat sudah tenang nih, gurunya tidak perhatikan lagi, kalian mulai lagi, gitu ya. Nah, kemudian tantangannya, bagaimana cara menggunakan HP di kelas secara bijak agar tetap mendukung pembelajaran, bukan mengganggu fokus belajar. Kalian selesaikanlah masalah ini. Bagaimana caranya? Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Menggunakan apa? Berpikir komputasional. ChatGPT. Kita memecahkan masalah ini menggunakan berpikir komputasional. Kita lihat lagi selanjutnya, apa perintahnya? Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya bisa kalian baca. Nih. Kita lihat petunjuknya lagi. Nih. Tugas digital. Tuh. Membuat mind mapping menggunakan Google. Nah, jadi setelah mengisi tabel yang di atas ya. Tabel yang sudah kalian isi berdasarkan apa yang kalian dapatkan tadi. Kemudian buat mind mapping digital menggunakan Google. Nah, itu ada alamatnya tuh. Jadi kalian nanti masuknya ke sana ya. Nah, setelah itu mind mapnya itu harus membuat masalah utama, sub masalah. Nah, sub masalah ini ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Jadi ada 4. Apa satu solusi? Algoritma solusi. Kan solusi algoritma solusi. Berarti ada langkah-langkah yang harus kalian berikan nanti. Kemudian dikasih warna. Dari langsung tadi dikasih warna. Di Google itu kan ada warna-warni di situ. Jadi nanti untuk mind map-nya itu, per sub itu nanti ada warna-warnanya.
solusi dari masalah kelompokmu. Ingat ya, inspirasi. Harus kalian ingatkan tuh. Kemudian contoh prompt. Kalian tahu prompt itu apa? Apa perintah yang kita berikan? Hasil yang kita dapatkan sesuai dengan perintah yang kita berikan, ya. Bagus prompt yang kita buat, maka hasilnya juga bagus. Nah, ini udah diberikan contoh. Nah, di sini ada nih judul masalah. Kalian masukkan masalah yang kalian mau cari solusinya. Ya, kemudian setelah dapat, diskusikan jawaban ChatGPT dalam kelompok. Apakah sama, mirip, atau berbeda dengan ide masing-masing? Jadi setelah kalian dapat nih, kan di atas kalian sudah di sini. Nah, setelah itu kan kalian cari lagi referensi yang lain. Kalian bandingkan, gitu ya, dibandingkan. Kemudian cantumkan ringkasan hasil ChatGPT di bawah ini. Jangan copy paste seluruh jawaban. Jadi kalian carilah kesimpulan yang sudah kalian gabungkan tadi dengan yang awal, yang kalian sudah mencari sendiri tadi. Kemudian ringkasan hasilnya masukkan di sini ya. Ini masukkan di sini. Kalau yang ini, pada saat kalian mengantar nanti, kalian screenshotkan aja, pasangkan di situ nanti hasil mind map-nya. Jelas LKPD-nya? Nah, jadi sesuai dengan permasalahan masing-masing. Silahkan dikerjakan. Nah, ini sudah ada peraturannya, berarti kalian mengerjakannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Langsung buka di situ ChatGPT-nya, kalian baca, ketikkan di blanko yang tadi. pakai BK ya. Komposisinya apa, abstraksinya apa, pengenalan polanya apa, kemudian algoritmanya apa. Ibu udah kasih deh, LKPD udah ibu kasih. Nah setelah itu sudah dapat nih semua, baru masukkan ke mind map-nya. Nah setelah itu selesai, kalian presentasi di depan. Oke, untuk merefreshkan otak kita kembali, biar kita nyaman untuk mempresentasikan tugas yang sudah kita kerjakan tadi. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Nah, kalau seperti itu, atur posisi
posisinya kita lakukan ice breaking. Oke, silakan. Ibu, Aisyah pimpin bu. Oke, silakan satu orang mimpin di depan. Forming edisi semasa. Tunjukkan aura dalam 3, 2, 1. Bagaimana ice breakingnya? Semangat untuk tampil di depan. Silakan kelompok berapa yang mau mempresentasikan kelompok 5 silakan ke depan. Good baby. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mohon perhatiannya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aisyah Farah Naila, Saya Brenda. Saya Kayla Christine. Saya Alia Tridiski Swendra. akan mempresentasikan hasil LKPD kami kepada teman-teman semuanya. Jadi tolong perhatian teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Nah, jadi masalah kelompok kami yaitu penggunaan HP saat jam pelajaran. Masalahnya, banyak siswa menggunakan HP saat jam pelajaran untuk membuka media sosial, game, atau chatting. Akibatnya, konsentrasi belajar menurun, tugas tidak selesai, dan suasana kelas kurang kondusif. Guru sering menegur, tetapi kebiasaan ini tetap berulang. Tantangannya, bagaimana cara menggunakan HP sekolah secara bijak agar tetap mendukung pembelajaran, bukan mengganggu fokus belajar. Nah, ini akan kami presentasikan hasilnya. Baik, di dalam ini kita diberi tugas untuk memecahkan dengan berpikir komputasional. Nah, saya ingin nanya nih dengan Alia, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut dengan berpikir komputasional dari penilaian salah satunya yang dekomposisi. Nah, oke teman-teman, Alia akan menjelaskan dari masalah dekomposisi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih dekomposisi itu. Dekomposisi adalah cara kita memecah-mecah masalah utama agar menjadi lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah dengan dekomposisi. Yang pertama, siswa sering membuka media sosial saat pelajaran. Yang kedua, yang kami dapatkan, siswa bermain game saat jam pelajaran. Nah, selanjutnya, siswa chatting dengan teman saat jam pelajaran. Selanjutnya, dengan bermain handphone di kelas akan
akan mengurangi konsentrasi siswa saat sedang belajar. Selanjutnya, tugas pelajaran sering sekali tidak selesai. Selanjutnya, guru sudah menegur tetapi kebiasaan itu sangat sulit diubah. Nah, gitu saya kami yang kita dapatkan. Nah, silakan dilanjut. Oke, baik, terima kasih ya Alia. Baik, kita lanjutkan dengan masalah pengenalan pola. Nah, baik, dengan pengenalan pola sendiri akan saya bacakan. Jawabannya dari yang kami dapatkan, setiap jam pelajaran ada siswa yang memegang HP. HP digunakan bukan untuk belajar, tetapi untuk hiburan. Teguran guru tidak membuat siswa berhenti. Alasan utamanya adalah HP selalu ada di dekat siswa. Dan selanjutnya ada masalah yaitu abstraksi yang akan dibacakan oleh Dio. Abstraksi. Hal penting apa yang perlu difokuskan di abstraksi. Fokus cara agar HP digunakan untuk mendukung pembelajaran, bukan mengganggu. Diabaikan merek HP, jenis aplikasi sosial tertentu yang tidak penting dalam solusi. Baik, berarti dalam masalah abstraksi, untuk yang fokusnya, kita cara agar HP digunakan untuk mendukung pelajaran, bukan untuk mengganggu pelajaran. Nah, untuk hal yang diabaikannya adalah dari HP, jenis aplikasi media sosial tertentu, yaitu tidak penting dalam solusi. Dan selanjutnya ada masalah algoritma atau solusi yang akan dibacakan oleh Kaila. Algoritma atau solusi, pertanyaannya susun langkah-langkah penyelesaian masalah. Jawabannya 1. Guru dan siswa membuat aturan bersama tentang penggunaan HP. 2. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi penjelasan saat diizinkan. 3. Menerapkan mode silent dan letakkan HP di meja saat pelajaran. 4. Gunakan HP untuk online, diskusi, atau mencari materi agar terasa bermanfaat. 5. Jika melanggar aturan, ada konsekuensinya. Misalnya teguran atau pengurangan poin sikap. 6. Berikan edukasi tentang dampak buruk distraksi HP terhadap prestasi belajar. Oke, jadi 4 pilar masalah berpikir komputasional sudah kami bacakan. Nah, ada nih apa yang kalian pelajari dari proses berpikir komputasional ini? Dari mempelajari proses berpikir komputasional ini, kami mempelajari kami belajar memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Dan yang kedua, menemukan pola yang sering terjadi. Yang ketiga, fokus pada hal yang penting agar solusi tepat sasaran. Dan yang terakhir, atau yang bisa kita bilang algoritma, membuat langkah sistematis agar masalah bisa diatasi dengan efektif. Nah, berpikir komputasional ini, kalian harus tahu dulu apa itu dekomposisi, apa itu algoritma, apa itu pengenalan pola dan abstraksi untuk memudahkan kalian lebih mengerti apa itu berpikir komputasional dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kelompok kami sudah membuat yaitu mind mapping yang dibuat dalam Google. Dan kami, baik, ini adalah mind mapping hasil kelompok 5. Jadi di dalam kotak abu-abu ini adalah fiturnya, yaitu penggunaan HP saat sedang pelajaran. Yang pertama ada 4 pilar dalam berpikir komputasional, yaitu yang di warna merah ini teman-teman, yaitu dekomposisi. Apa isi dekomposisi? Yaitu buka media sosial, main game, chatting, konsentrasi menurun, dan tugas tidak selesai. Jadi di mind mapping ini kami persingkat saja agar mudah dipahami dan tidak terlalu memerlukan mind mappingnya. Nah, Pak Alif boleh tolong membacakan yang pengenalan pola? Boleh. Jadi pengenalan pola ada 3 hal yang didapatkan dan juga kalian bersingkat. Yang pertama, HP selalu digunakan di kelas. Yang kedua, teguran guru tidak efektif. Selanjutnya, HP selalu dekat dengan siswa. Nah, itu Pak. Terima kasih ya Kak Alia. Selanjutnya ada pengenalan. Selanjutnya ada 4 pilar yang pertama abstraksi. Bang Dio boleh bacakan Bang Dio? Abstraksi. Fokusnya HP mendukung belajar.
abaikannya merek HP dan jenis aplikasi. Baik, terima kasih ya Dio. Nah, yang terakhir ada yang namanya algoritma membuat langkah-langkah. Kak Kaila boleh tolong jelaskan? Algoritma yaitu ada buat aturan bersama, HP hanya untuk belajar, mode silent dan letakkan di meja. Lalu ada gunakan tulis online dan konsekuensi jika melanggar. Dan terakhir ada edukasi dampak HP. Baik, itulah isi-isi dalam mind mapping yang telah kami buat. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan ChatGPT nih. Teman-teman kan udah tahu sendiri ChatGPT itu apa dan juga mungkin teman-teman sudah menggunakan ChatGPT. Di sini, gunakan ChatGPT untuk mencari inspirasi solusi dari masalah kelompokmu. Yang kedua, perintahnya, contoh prompt bagaimana cara menyelesaikan judul masalah dengan langkah berpikir komputasional. Dan perintah yang ketiga, diskusikan jawaban ChatGPT dan kelompok apakah sama, mirip, atau berbeda dengan ide kalian. Perintah yang keempat, cantumkan ringkasan hasil ChatGPT di bawah ini. Jangan copy paste seluruh jawaban. Baik, di sini ada ringkasan hasil dari ChatGPT yang telah kami temukan. Yang pertama, ada solusi penggunaan HP di kelas agar mendukung pembelajaran. Dan yang kedua, ada buat aturan penggunaan HP bersama guru. Misalnya nih, kalian gunakan HP hanya untuk jika perlu atau saat istirahat saja. Dan yang ketiga, gunakan HP hanya untuk kegiatan belajar seperti kuis online. Yang keempat, ada terapan mode silent dan letakkan HP di tempat yang terlihat. Maksudnya, penerapan mode silent ini ada mode jangan ganggu atau mode yang mengheningkan notifikasi kalian dan mungkin bisa kalian letakkan di meja guru gitu. Dan yang kelima, ada edukasi siswa tentang dampak negatif HP jika disalahgunakan. Dan yang terakhir yang kami lakukan adalah berikan sanksi jika aturan dilanggar. Baik, jadi segitulah LKPD yang telah kami selesaikan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan terima kasih atas perhatian Ibu. Maaf jika ada salah kata ataupun kekhilafan dari perbuatan kami. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat tadi penampilan teman kalian kelompok 5, kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa. Apakah sulit pelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Tidak. Sulit ya? Nah, yang harus kalian ingat, kecerdasan artifisial membantu. Ingat ya, dia hanya membantu memberikan referensi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada tugas atau apa, silakan pakai. Tapi jangan itu dijadikan pegangan utama. Yang hanya referensi, mempermudah kalian untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kesimpulan yang kita dapatkan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Berpikir komputasional terbagi dengan 4 pilar. Yang pertama, Dekomposisi. bagaimana caranya memecahkan masalah menggunakan dekomposisi? Kemudian menjadi bagian kecil. Yang kedua, Mengenal pola. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? menyamakan pola-pola. Menyamakan pola-pola dengan kejadian yang sebelumnya. Yang ketiga, abstraksi. Bagaimana? Membuang hal-hal yang tidak penting. Menyimpan Fokus pada hal penting saja. hal yang tidak penting, kemudian fokus ke hal utamanya. Yang keempat, algoritma. Bagaimana? Menyusun Langkah-langkah untuk mencari solusi. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Bagaimana dengan penggunaan ChatGPT-nya? Mudah ya? Ya. Nah, mudah. Google-nya? Bagaimana dengan penggunaan Google? Bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau misalnya
mind map seperti tadi, silahkan gunakan aplikasi Google. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Sampai ketemu kita minggu depan. Minggu depan tema kita tentang bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial yang lain. Gitu ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam